Ivan Mitri. Sumber seorang vegetarian. Aspek terakhir ini menjadi arena perjuangan. Dalam relasi Pukul romantis, 9 saat itu, Warnanya hijau dan kataku emas. dengan suara yang kenapa mereka membuat belum sengit. jatuh? Jadi, buatlah musik meski tak ada seorang pun yang mendengar. Tuhan tahu, tapi ia menunggu. Sebuah cerpen karya Leo Tolstoy. Di kota Vladimir, hiduplah seorang pedagang yang bernama Ivan Mitrik Aksionov. Dia memiliki 2 toko dan sebuah rumah pribadi. Aksionov adalah seorang pria yang tampan dengan rambut kekuningan dan sedikit bergelombang. Sifatnya humoris dan sangat suka bernyanyi. Ketika masih muda, dia banyak menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan dan selalu membuat onar ketika sudah mabuk berat. Namun, sejak menikah, dia memutuskan untuk berhenti minum, kecuali di saat-saat tertentu. Suatu hari di musim panas, Aksionov hendak berangkat pergi ke pekan raya Nizhny. Saat dia berpamitan dengan keluarganya, istrinya berpesan, "Ivan Mitrik, janganlah kau berangkat hari ini. Semalam aku mendapatkan mimpi buruk tentangmu." Aksionov tertawa dan berkata, "Kau hanya takut kalau aku akan kembali mabuk-mabukan sesampainya di sana." Istrinya menjawab, "Aku tidak tahu apa yang kutakutkan. Yang pasti aku mendapatkan mimpi buruk. Aku bermimpi kau pulang dari sana dan ketika kau melepaskan topimu, seluruh rambutmu telah beruban." Aksionov kembali tertawa. "Itu pertanda keberuntungan," ujarnya. "Aku pasti bisa menjual semua barang daganganku dan pulang dengan membawakanmu cenderamata dari pekan raya." Maka berangkatlah Aksionov. Ketika dia telah menempuh setengah perjalanan, dia bertemu dengan seorang pedagang yang dikenalnya, dan mereka pun menginap di penginapan yang sama. Mereka minum teh bersama dan kemudian tidur di kamar yang bersebelahan. Aksionov tidak terbiasa tidur berlebihan, maka dia memutuskan untuk meneruskan perjalanan ketika suhu masih dingin. Dia membangunkan kusir dan memintanya untuk menyiapkan kudanya. Kemudian dia berjalan ke tempat pemilik penginapan, membayar biaya menginapnya, dan kembali melanjutkan perjalanan. Ketika dia telah berjalan sekitar 25 mil, dia berhenti karena kudanya perlu diberi makan. Aksionov memutuskan untuk istirahat juga dan masuk ke dalam sebuah kedai. Dia memesan minuman hangat, mengeluarkan gitarnya, lalu mulai bernyanyi. Tiba-tiba sebuah kereta berhenti di depan bar, dan masuklah seorang detektif bersama dengan 2 polisi. Dia mendekati Aksionov dan mulai menginterogasinya. Dia bertanya tentang siapa dia dan dari mana asalnya. Aksionov menjawab semua pertanyaannya lalu berkata, "Mau minum teh denganku?" Namun detektif tersebut tetap lanjut menginterogasinya. "Di mana kau menginap semalam? Apa kau sendirian atau bersama seseorang? Apa kau bertemu dengan seseorang pedagang pagi ini? Kenapa kau meninggalkan penginapan sebelum fajar?" Aksionov heran kenapa dia ditanyai pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Tapi dia menjelaskan semua yang terjadi dan menambahkan, "Kenapa kau menginterogasiku seolah aku ini pencuri atau perampok? Aku sudah menempuh perjalanan bisnis sendirian, dan jangan menanyaiku seperti itu." Kemudian sang detektif memanggil para polisi yang dibawanya dan berkata, "Aku polisi di wilayah ini, dan aku menginterogasimu karena pedagang yang bersamamu semalam ditemukan tewas dengan luka sayatan di leher. Kami ingin memeriksa barang-barangmu." Mereka pun masuk ke dalam kamar. Para polisi dan detektif membuka koper yang dibawa Aksionov dan mulai menggeledahnya. Tiba-tiba sang detektif mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas Aksionov dan berteriak, "Pisau siapa ini?" Aksionov terperanjat melihat ada sebilah pisau yang bersimbah darah dari dalam tasnya. Dia pun ketakutan. "Darah siapa yang ada di pisau ini?" Aksionov mencoba menjawabnya, namun dia tidak dapat mengeluarkan sepatah kata pun dan terngangap. Aku tidak tahu, bukan punyaku." Kemudian detektif berkata, "Pagi ini seorang pedagang ditemukan tewas di atas ranjangnya dengan luka sayat di leher. Kaulah satu-satunya orang yang mungkin dapat melakukannya. Kamar tersebut dikunci dari dalam dan tidak ada orang lain di sana.
Pisau yang bersimbah darah ini ditemukan di dalam tasmu. Dan kini wajah dan sikapmu mulai menunjukkan bahwa kaulah pelakunya. Katakan padaku bagaimana kau membunuhnya dan berapa banyak uang yang kau ambil." Aksionov bersumpah kalau dia bukanlah pelakunya. Dia mengatakan bahwa dia tidak lagi bersama dengan pedagang tersebut setelah minum teh bersama. Dia hanya punya 8.000 rubel dan pisau itu bukan miliknya. Namun suaranya serak, wajahnya pucat, dan seluruh tubuhnya bergetar ketakutan seolah merasa bersalah. Detektif memerintah anak buahnya untuk mengikat Aksionov dan memasukkannya ke dalam kereta. Saat mereka mengikat kakinya dan melemparkannya ke dalam kereta, Aksionov meringkuk dan menangis. Seluruh uang dan barang dagangannya disita, dan dia dijebloskan ke dalam penjara yang berada di kota terdekat. Tim investigasi untuk mencari tahu tentang sosok seperti apa Aksionov mulai bergerak ke Vidlamir. Para pedagang dan warga di sana mengungkapkan bahwa saat masih muda, Aksionov suka mabuk-mabukan dan membuang waktunya. Tapi di samping itu dia orang yang baik. Hari pengadilan pun tiba. Aksionov divonis bersalah karena membunuh seorang pedagang dari Ryazan dan merampok uangnya sebanyak 20.000 rubel. Istrinya putus asa dan tidak tahu apa yang harus dipercayainya. Anak-anaknya masih sangat kecil. Salah satunya bahkan masih menyusui. Dia kemudian memutuskan untuk mengunjungi suaminya di penjara dengan membawa semua anaknya. Awalnya dia tidak diinginkan untuk menjenguk suaminya. Namun setelah dia terus-terusan memohon kepada penjaga penjara, akhirnya dia diizinkan. Ketika dia melihat suaminya mengenakan pakaian pesakitan, dirantai, dan dikurung bersama dengan para pencuri dan penjahat lainnya, dia jatuh pingsan dan baru sadar setelah agak lama. Kemudian dia merangkul semua anaknya dan duduk di dekat suaminya. Dia menceritakan segala sesuatu yang terjadi belakangan di rumah, lalu bertanya apa yang terjadi dengannya. Dia menceritakan segalanya dan istrinya pun bertanya, "Apa yang dapat kita lakukan sekarang?" "Kita harus mengirim petisi kepada kaisar dan meminta agar membebaskanku karena aku sama sekali tidak bersalah." Dia menceritakan pada suaminya bahwa dia telah mengirim petisi kepada kaisar. Namun, sampai saat ini belum diterima. Aksionov tidak dapat berkata apa-apa. Dia hanya tertunduk dan terlihat sangat kecewa. Kemudian istrinya berkata, "Kau masih ingat dengan mimpiku kalau rambutmu menjadi beruban? Ternyata mimpiku itu memang punya maksud. Seharusnya kau tidak memulai perjalananmu hari itu." Dengan menyapukan jemarinya di rambut suaminya, dia berkata, "Vanya sayang, katakan pada aku sebenarnya, apakah kau yang membunuh orang itu?" "Jadi kau juga mencurigaiku?" teriak Aksionov. Dia lalu menutup wajah dengan tangannya dan mulai menangis. Kemudian seorang penjaga datang dan mengatakan bahwa istri dan anak-anaknya harus segera pergi. Dan Aksionov pun mengucapkan selamat tinggal pada keluarganya untuk yang terakhir kalinya. Ketika mereka telah pergi, Aksionov mengingat kembali apa yang dikatakan istrinya. Dan ketika dia teringat bahwa istrinya juga mencurigainya, dia membatin. "Sepertinya hanya Tuhan yang tahu kebenarannya. Hanya kepada Tuhan sajalah aku harus mengadu. Dan hanya kepada Dia sajalah aku harus meminta ampunan." Akhirnya Aksionov berhenti menulis petisi lagi. Dia telah pasrah pada nasibnya dan hanya berdoa kepada Tuhan. Aksionov dijatuhi hukuman cambuk dan dikirim ke pertambangan. Maka ketika luka cambuknya belum sembuh, dia langsung diberangkatkan ke penjara Siberia bersama dengan narapidana lainnya. Selama 26 tahun Aksionov menjalani hukumannya di Siberia. Seluruh rambutnya telah berubah seputih salju, dan janggutnya tumbuh panjang, tipis, dan abu-abu. Semua keceriaan dalam dirinya telah sirna. Kini tubuhnya bungkuk, dia berjalan dengan perlahan, hanya sedikit berbicara dan tidak pernah tertawa, namun dia sering berdoa. Di dalam penjara, Aksionov belajar cara membuat sepatu bot dan mendapatkan sedikit uang
yang digunakannya untuk membeli buku kisah-kisah para orang suci. Dia membaca buku ini setiap kali ada cahaya yang cukup di dalam selnya. Setiap hari Minggu dia pergi ke gereja penjara dan menyanyikan lagu-lagu gereja karena suaranya masih bagus. Para sipir penjara menyukai sikap Aksionov yang lembut dan para narapidana lain juga menghormatinya. Mereka memanggilnya Mbah dan orang suci. Ketika mereka ingin memprotes otoritas penjara, mereka selalu meminta Aksionov untuk menjadi juru bicara. Dan ketika ada pertikaian di antara narapidana, Aksionov selalu diminta untuk mendamaikan dan menimbang perkara tersebut. Tidak ada satupun kabar tentang keluarganya. Aksionov bahkan tidak tahu apakah istri dan anak-anaknya masih hidup. Suatu hari segerombolan narapidana baru tiba di sana. Malam harinya, narapidana yang lama mengumpulkan mereka semua dan bertanya dari mana asal mereka dan apa kejahatan yang telah mereka lakukan. Aksionov duduk di dekat para tahanan yang baru dan mendengarkan dengan ekspresi iba terhadap apa yang diceritakan oleh mereka. Salah satu narapidana baru menceritakan alasan kenapa dia dipenjara. Dia mempunyai tubuh yang tinggi dan kekar, berumur sekitar 60-an dan janggut abu-abu. "Begini ceritanya," ujarnya. "Aku hanya mengambil kuda yang diikatkan di tiang pengerat. Kemudian aku ditangkap dan dituduh mencuri. Aku menjawab bahwa aku hanya mengambil kuda tersebut agar aku dapat pulang lebih cepat. Dan setelah itu akan kulepaskan. Lagi pula pemilik kuda tersebut adalah teman dekatku. Jadi kubilang pada mereka, tenang saja aku tidak mencuri. Tapi mereka berkata, tidak, kau pasti mencurinya. Tapi mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana dan di mana aku mencuri kuda tersebut. Dulu aku memang pernah melakukan kejahatan dan seharusnya sudah dikirim kemari sejak lama. Tapi saat itu kejahatanku tidak ketahuan. Sekarang aku ditahan walau kali ini aku tidak bersalah. Tapi itu bohong. Sebenarnya aku sudah pernah ke Siberia sebelumnya, namun hanya singgah sebentar saja." "Dari mana asalmu?" tanya seseorang. "Dari Vidlamir, keluargaku juga berasal dari sana. Namaku Makar atau bisa dipanggil Semyonich." Aksionov menegakkan kepalanya dan bertanya, "Semyonich, apakah kau tahu tentang keluarga pedagang Aksionov Vidlamir? Apakah mereka masih hidup?" "Tentu saja aku tahu. Keluarga Aksionov terkenal kaya raya, tapi sayang sekali ayah mereka berada di Siberia, seorang pendosa sama seperti kita. Dan kau, Mbah, bagaimana bisa kau sampai kemari?" Aksionov tidak suka menceritakan kemalangan yang dialaminya. Dia hanya menghela napas dan berkata, "Aku telah dipenjara di sini selama 26 tahun untuk menebus dosaku." "Dosa apa?" tanya Makar Semyonich. Tapi Aksionov hanya berkata, "Aku layak menerima hukuman ini." Dia tidak melanjutkan perkataannya, tapi teman-temannya menceritakan pada tahanan baru bagaimana Aksionov bisa sampai ke Siberia, bagaimana seseorang telah membunuh seorang pedagang dan menyelipkan pisau yang digunakannya di antara barang-barang Aksionov, dan akhirnya dituduh. Ketika Makar Semyonich mendengar kisah ini, dia segera berpaling melihat Aksionov dan menepuk lututnya sendiri. Dia berseru, "Ajaib! Ini sangat ajaib. Ternyata kini kau sudah menjadi tua, Mbah." Tahanan yang lain bertanya padanya kenapa dia terlihat sangat terkejut dan di mana dia bertemu Aksionov sebelumnya. Tapi Makar Semyonich tidak menjawab. Dia hanya berkata, "Kebetulan sekali kita bertemu di sini, Bung." Perkataannya membuat Aksionov penasaran. Apakah pria ini tahu siapa yang membunuh pedagang yang membuatnya masuk penjara? Jadi dia bertanya, "Semyonich, apakah kau mungkin telah mendengar kisah ini sebelumnya atau kau dulu telah bertemu denganku?" "Aku hanya tahu kabar berita tersebut. Dunia ini penuh dengan rumor, tapi itu sudah lama sekali, jadi aku tidak terlalu ingat." "Apa kau tahu siapa yang membunuh pedagang tersebut?" Makar Semyonich tertawa dan menjawab, "Pasti kau orang yang memiliki tas yang di dalamnya ada pisau itu.
Selama pisau itu ada di dalam tasmu, kau pasti langsung dituduh. Seperti kata pepatah, seorang pencuri hanya akan menjadi pencuri jika dia tertangkap. Bagaimana bisa ada orang yang dapat menaruh pisau di dalam tas yang saat itu kau jadikan bantal tidurmu? Seharusnya kau terbangun. Ketika Aksionov mendengar ini, dia menjadi yakin bahwa pria inilah yang membunuh pedagang tersebut. Dia pun berdiri dan pergi. Karena hal itu, Aksionov terjaga sepanjang malam. Dia merasa sangat sakit hati dan gambaran-gambaran masa lalu pun berkelebatan di dalam kepalanya. Bayangan istrinya saat dia hendak berangkat ke pasar muncul di benaknya. Dia dapat melihatnya dengan jelas, seolah istrinya hadir di sana. Wajah dan matanya memandang Aksionov. Dia mendengar istrinya berbicara dan tertawa. Kemudian dia melihat anak-anaknya yang saat itu masih kecil. Satunya mengenakan mantel dan satunya lagi sedang digendong ibunya. Kemudian dia mengingat dirinya yang dulu, muda dan ceria. Dia teringat ketika dia duduk memainkan gitarnya di kedai saat dia ditangkap, dan membayangkan betapa bebasnya dia dahulu. Dia juga melihat dalam benaknya tempat di mana dia dicambuk sang algojo. Orang-orang yang saat itu berdiri menyaksikannya, rantai, para narapidana, seluruh kehidupannya selama 26 tahun belakangan, dan dirinya di masa kini yang telah menua dini. Semua pikiran itu membuatnya sangat sedih dan siap untuk bunuh diri. Semua ini gara-gara penjahat itu, batin Aksionov. Amarahnya pada Semyonik sangat besar, sehingga dia ingin menuntut balas walaupun dia nanti harus dihukum karena melakukan itu. Dia terus-menerus berdoa sepanjang malam, namun hatinya tidak bisa tentram. Esok harinya, dia tidak mendekati Makar, atau bahkan memandangnya. 2 minggu dijalaninya seperti ini. Aksionov tidak dapat tidur pada malam hari. Dia merasa sangat sengsara dan tidak tahu harus berbuat apa. Suatu malam dia sedang berjalan di sekitar penjara dan melihat ada tanah yang keluar dari balik ranjang seorang tahanan. Dia berhenti untuk melihatnya. Tiba-tiba Makar Semyonik merangkak dari dalam lubang galian dan melihat Aksionov dengan tatapan ketakutan. Aksionov mencoba tidak menghiraukannya. Tapi Makar meraih tangannya dan menceritakan bahwa dia telah menggali lubang di dinding, menaruh tanah hasil galian di botnya yang tinggi, dan membuangnya setiap hari di jalan ketika para tahanan berjalan ke tempat kerja. Kalau kau berjanji untuk tidak memberitahu siapapun, maka aku akan membawamu keluar juga. Kalau kau berani mengadu, mereka akan mencambukku habis-habisan, tapi aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Aksionov tidak dapat menahan amarahnya. Dia melepaskan cengkraman tangan Semyonik dan berkata, "Aku tidak ingin kabur dari penjara, dan kau tidak perlu membunuhku karena kau telah membunuhku sejak lama. Dan asal tahu saja, aku mungkin akan mengadu atau tidak. Aku akan tetap mengikuti kehendak Tuhan." Keesokan harinya saat para tahanan digiring ke tempat kerja mereka, seorang tentara melihat seorang tahanan telah membuang tanah dari dalam sepatu bootnya. Tapi mereka kurang tahu pasti siapa yang melakukannya. Maka semua sel penjara digeledah dan sebuah lubang galian pun ditemukan. Kepala sipir datang dan menginterogasi semua tahanan untuk mencari tahu siapa yang telah menggali lubang tersebut. Mereka semua berkata bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Para tahanan yang tahu tidak ingin mengkhianati Makar Semyonik, karena mereka sadar jika mereka mengaku, maka Semyonik akan dicambuk setengah mati. Akhirnya kepala sipir berpaling pada Aksionov yang dikenalnya sebagai orang yang jujur dan berkata, "Kau orang yang jujur, maka kini di hadapan Tuhan, beritahu kepadaku sejujurnya siapa yang menggali lubang tersebut." Makar Semyonik tetap berdiri seolah tidak peduli. Namun dia lebih banyak melirik sang kepala sipir daripada Aksionov. Tangan dan bibir Aksionov gemetaran.
Dia tidak mengatakan apa-apa untuk beberapa lama. Dia berpikir, kenapa aku harus melindungi orang yang telah menghancurkan hidupku? Biar saja ini menjadi balasannya karena telah membuatku sengsara. Tapi kalau aku mengatakan yang sebenarnya, mereka mungkin akan mencambuknya sampai mati. Dan mungkin kecurigaanku padanya tidak benar. Lagi pula apa untungnya bagiku? Pak Tua, ulang kepala sipir. Katakan padaku siapa sebenarnya, siapa yang menggali lubang tersebut? Aksionov menatap Makar Semyonik sepintas dan berkata, maaf, saya tidak bisa memberitahu Anda. Tuhan berkehendak agar saya tidak mengatakannya, maka hukum saja saya. Tidak peduli bagaimana kepala sipir meminta Aksionov untuk berbicara, dia tetap tidak mengatakan apa-apa lagi, sehingga perkara tersebut tidak dilanjutkan. Malam harinya saat Aksionov sedang berbaring di ranjangnya dan melamun, seseorang datang dengan diam-diam dan duduk di ranjangnya. Dia melihat dalam kegelapan dan melihat Makar. Apalagi yang kau mau dariku? Tanya Aksionov. Kenapa kau datang kemari? Makar Semyonik hanya diam. Maka Aksionov bangkit dari ranjangnya dan berkata, apa maumu? Pergilah, atau kupanggil penjaga. Makar Semyonik membungkuk dekat Aksionov dan berbisik, Ivan Mitrik, maafkanlah aku. Untuk apa? Tanya Aksionov. Akulah yang membunuh pedagang tersebut dan menyembunyikan pisau itu di dalam tasmu. Malam itu aku bermaksud membunuhmu juga, tapi aku mendengar suara dari luar, jadi aku segera menyembunyikan pisau di tasmu dan keluar melalui jendela. Aksionov hanya bisa diam dan tidak tahu harus berkata apa. Makar Semyonik kemudian berlutut di lantai. Ivan Mitrik, ujarnya. Maafkanlah aku, demi kasih Tuhan maafkanlah aku. Aku akan mengaku bahwa akulah yang membunuh, maka kau akan dibebaskan dan dapat pulang ke rumah. Mudah saja kau berbicara begitu, sanggah Aksionov. Aku telah menderita selama 26 tahun karena kau. Sekarang kemana aku harus pergi? Istriku telah meninggal, dan anak-anakku telah melupakanku. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Makar Semyonik masih berlutut, dan kini dia memukul-mukul kepalanya di lantai. Ivan Mitrik, maafkanlah aku, teriaknya. Ketika mereka mencambukku, rasanya tidak sesakit saat aku melihatmu sekarang. Namun begitu kau masih juga mengasihaniku dan tidak mengadukanku. Demi Tuhan, maafkanlah aku yang hina ini. Dan dia pun mulai menangis. Ketika Aksionov mendengar isakan tangisnya, dia juga ikut menangis. Tuhan akan mengampunimu, ujarnya sambil menangis. Mungkin saja aku 100 kali lebih buruk daripada kau. Setelah mengatakan ini, hatinya menjadi tentram dan kerinduannya untuk pulang ke rumah sirna. Dia tidak punya lagi keinginan untuk meninggalkan penjara, tapi dia berharap agar saat-saat terakhirnya segera tiba. Walaupun Aksionov mengatakan bahwa Semyonik tidak perlu mengakui kejahatannya, namun dia tetap melakukannya juga. Tapi ketika surat pembebasan Aksionov resmi dikeluarkan, Aksionov telah meninggal. Diterjemahkan oleh Ahmad Septian.